Selamat siang. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami ciri bahasa dari anekdot. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang struktur anekdot, maka pada pertemuan ini secara khusus kita akan membahas tentang ciri apa saja yang ada di dalam teks anekdot. Tapi ditinjau dari kebahasaannya. Ada beberapa ciri tersebut. Yang pertama adalah biasanya di dalam teks anekdot terdapat kalimat retoris. Nah, ciri dari kalimat retoris ini biasanya dia berupa pertanyaan. Seperti ini. Tapi perbedaannya dengan jenis kalimat pertanyaan lainnya adalah kalau kalimat pertanyaan retoris ini biasanya merupakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena jawabannya tersebut sebenarnya sudah tersirat dalam pertanyaannya. Misalnya seperti ini ya, Buana akan memberikan suatu kondisi di mana ketika Hendra sedang belajar di dalam kelas pelajaran bahasa Indonesia, lalu Hendra ribut di kelas. Nah, kemudian Buana bertanya kepada Hendra, "Hendra, apakah kamu punya kuping?" Nah, apakah kamu punya kuping tersebut itu adalah contoh dari pertanyaan retoris yang maksudnya untuk menyindir Hendra. Berarti jawabannya tidak perlu disampaikan oleh Hendra, tapi Hendra harus menunjukkan sebuah aksi sebagai bentuk pemahamannya terhadap sindiran tersebut. Itu disebut sebagai kalimat retoris, yaitu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena tujuannya untuk menyindir pihak tertentu. Itu adalah ciri pertama dari teks anekdot. Ciri kedua, biasanya di dalam teks anekdot itu terdapat kalimat perintah dan kalimat seru. Oke. Kamu harus bisa membedakan ciri dari kedua kalimat ini karena sebenarnya kalimat perintah dan kalimat seru itu sama-sama memiliki tanda seru. Jadi kalimat juga harus ada tanda seru. Ini juga. Perbedaannya adalah pada tujuannya. Kalau kalimat perintah berarti kalimat tersebut bertujuannya untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, Hendra, tolong berdirilah. Nah, ciri lain dari kalimat perintah itu selain ada tanda seru, kalimat perintah itu juga biasanya memiliki partikel kah dan lah. Nih. Gitu. Contohnya, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, itu biasanya harus diberikan tanda seru. Tujuannya adalah untuk memerintah seseorang. Nah, bedanya dengan kalimat seru, walaupun memiliki tanda seru, kalimat seru itu hanya berupa tujuannya hanya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Misalnya, tanpa sengaja Hendra berjalan di koridor lalu bertemu dengan seorang siswi yang disukainya. Pasti ekspresif dari Hendra mengatakan, "Astaga, cantik sekali gadis itu." Nah, itu biasanya ada tanda seru, tetapi tujuannya hanya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Jadi lebih ekspresif. Tujuannya bukan untuk memerintah, tapi sebagai bentuk ekspresif. Itu yang harus bisa kalian bedakan. Selanjutnya, ciri dari teks anekdot itu juga biasanya memiliki kata kerja. Ada dua kata kerja, yaitu kata kerja aksi dan kata kerja mental. Oke, kalau kata kerja aksi, ini sama-sama sebenarnya kata kerja ya. Nah, kalau kata kerja aksi, berarti kata kerja tersebut harus menggambarkan adanya aktivitas fisik. Misalnya, Bu Hana sedang menulis. Kita singkat aja. Menulis. Berarti di dalam kata ini, kata kerja ini, tersirat makna bahwa Bu Hana sedang melakukan suatu aktivitas, yaitu menulis. Itu adalah kata kerja aksi. Bedanya dengan kata kerja mental ini juga merupakan kata kerja, tetapi dia hanya menggambarkan adanya proses mental atau proses berpikir tanpa adanya aktivitas fisik.
tapi tetap termasuk kata kerja. Apalagi jika dia memiliki imbuhan me atau ber. Contoh ya, kata kerja mental, misalnya Bu Hana sedang memikirkan siswanya. Jadi kata memikirkan itu adalah kata kerja. Karena pertama, syarat pertama dia memiliki imbuhan me dan menyatakan suatu perbuatan, tapi beda ya sama aktivitas tadi. Kalau memikirkan tidak ada aktivitas fisik, tapi lebih ke proses mental di dalam pikiranmu. Kamu hanya berpikir, tapi tidak melakukan. Contoh lain dari kata kerja aksi adalah mengingat, membayangkan, mencintai. Nah, itu adalah kata kerja aksi. Lanjut lagi. Di dalam teks anekdot biasanya juga terdapat kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi kalau kamu ketemu kata-kata seperti pada awalnya, kemarin, kemudian semalam, itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa lalu. Ini ya. Pada pukul 9 tadi malam. Nah, itu adalah peristiwa lalu. Kemudian ada juga kata hubung atau konjungsi yang menyatakan waktu. Jadi beda ya, kalimat yang menyatakan peristiwa lalu berbeda dengan kata hubung. Karena kata hubung itu tujuannya untuk menghubungkan klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Jadi kalau kata hubung yang menyatakan waktu itu biasanya, contohnya biasanya berupa ketika, saat, gitu. Kemudian semenjak, ini buahnya singkat aja ya. Ketika, saat, semenjak, lalu, kemudian, itu adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Gitu. Selanjutnya akan Bu Ana jelaskan perbedaan dari teks anekdot dan teks humor. Nah, kalau yang Bu Ana pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, teks anekdot itu biasanya memiliki unsur sindiran dan juga unsur humor gitu. Tapi